Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Mobil Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, yang semoga Allah rahmati kita semua, juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan di kajian kita sore hari ini, kita akan melanjutkan kembali mengurai faedah-faedah dan tafsir Al-Baqarah yang diketengahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan di pekan lalu, kita sudah menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya. Dan ayat yang kita baca pada Al-Baqarah 155 hingga 156, pengujian Allah kepada mereka berupa Allah berikan mereka musibah-musibah, baik kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan makanan, dan yang seterusnya. Maka pada Al-Baqarah 157 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan mereka yang bersabar. Kata Allah Ta'ala, a'udzu syaitonir rajim, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang bersabar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat sebelumnya, wa basyirus sabirin alladzina idza asaban musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang bersabar adalah orang yang mengetahui bahwasanya, ya, apapun ujian yang Allah berikan kepada dirinya, musibah, ya, yang diterima olehnya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, semuanya dia relakan karena dia tahu Allah adalah pemilik, ya, dirinya, hidupnya, dan semua apa-apa yang ada di dunia ini. Dengan dia mengucapkan innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sebagai pemilik Allah berhak melakukan apapun terhadap miliknya, termasuk mengambil apa yang dia miliki di dunia ini. Dan orang-orang yang seperti ini meyakini bahwasanya mereka kelak di hari kiamat akan kembali menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka, termasuk sikap mereka dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepada mereka. Apakah mereka ridho atau tidak? Makanya Nabi SAW bersabda, inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung dari besarnya ujian. Wa inna allaha idha habba qawman ibsara. Dan sesungguhnya Allah bila mencintai seorang hamba atau suatu kaum, maka Allah akan memberikannya apa? Ujian. Memberikannya ujian. Ya. Maka barang siapa yang, ya, ridho dengan ujian tersebut, maka Allah pun ridho kepada dirinya. Sedangkan barang siapa yang murka dengan ujian tersebut, maka Allah pun murka kepada dirinya. Maka bila di sana ada orang-orang yang sabar, ridho, bahkan sampai bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah Allah hadirkan, ya, keutamaan-keutamaan yang akan mereka dapatkan. Ya, keutamaan yang mereka dapatkan di surah Al-Baqarah ayat 157 ini. Kata Allah, ulaik, mereka itu adalah, ya, mereka akan mendapatkan salawatu min rabbihim wa rahmah. Ya, mereka akan mendapatkan
salawat dan rahmat dari Rabb mereka. Ya, dan kita dapatkan tafsir bahwa maksud salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yaitu Allah memuji-muji mereka fil malail a'la, yaitu memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu ditafsirkan oleh Abul Aliyah, ya, seorang tabi'in yang ini dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Mereka juga akan mendapatkan rahmat. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, mereka itu akan mendapatkan hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 keutamaan besar kepada orang-orang yang bersabar dalam satu ayat. Yang pertama mendapatkan salawat, kedua rahmat, ketiga petunjuk. Maka ya, bila satu ayat ini saja untuk menggambarkan fadilah sabar, keutamaan bersabar, maka sudah cukup. Ya, seorang itu dipuji Allah di hadapan para malaikat, dia mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan surganya, berada di atas jalan yang benar. Maka sudah cukup untuk menunjukkan tentang keutamaan dan besarnya pahala sabar bagi orang-orang yang mau bersabar. Ya, sehingga di sini faidah yang terbesar dari ayat tadi adalah as-sana'u 'ala sabirin bi annahum hum muhtadun alladziina tawud ila ma fi ridallah was shawab. Ya, bahasanya Allah memuji orang-orang yang bersabar. Ya, dengan tadi sebelumnya mendapatkan pujian Allah di hadapan para malaikat kepada mereka. Allah sebutkan mereka itu mendapatkan rahmat. Ya, tentunya adalah ini rahmat yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersabar adalah wa min asari husulun ni'am wa difa'un niqam. Buat di antara bukti bentuk ya penampakan ya kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah akan berikan kepada hamba tersebut berbagai macam kenikmatan dan Allah akan jauhkan mereka dari berbagai macam kesulitan, hukuman dan penderitaan. Dan mereka mendapatkan kesabaran, mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan petunjuk, ya, petunjuk ke arah apa? Ila ma fi ridallah was sawabih. Petunjuk untuk kemudian dia mendapatkan ridha dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ ya 3 ayat berturut-turut menjelaskan tentang ujian yang Allah berikan kepada para hambanya dan pujian ya yang Allah berikan kepada mereka yang bersabar. Ya, sini kita sudah anggap tuntas. Pindah kita kepada ayat berikutnya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 158. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah ya merupakan bagian dari syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berhaji atau berumrah ke Baitullah, maka tidak ada dosa baginya untuk ya bertawaf mengelilingi keduanya, yaitu mengelilingi Safa dan Marwah. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan ya karena ketaatannya kepada Allah, maka Allah Maha berterima kasih dan Maha mengetahui. Nah, di sini kita mulai berpindah pembahasannya ya, itu berkaitan dengan syiar-syiar Allah, dan di antaranya ada seseorang yang melakukan sa'i, yaitu Safa dan Marwah. Dan nanti kita akan lihat bahwasanya min asbabin nuzul, di antara sebab turunnya ayat ini adalah para sahabat.
sebelum mereka masuk Islam, ya, ada kegiatan-kegiatan kesyirikan yang terjadi di Safa dan Marwah. Ya, ada kegiatan kesyirikan yang terjadi di Safa dan Marwah, dan mereka khawatir, ya, ketika ya ada ibadah haji atau umroh, kemudian setelah itu bertawaf, setelah berkeliling ke Ka'bah, kemudian harus bersa'i Safa dan Marwah, mereka khawatir, ya, bahwa ini mengulangi apa? Sejarah kejahilian mereka. Mereka merasa berat untuk melaksanakannya. Ya, dalam beberapa periwayatan disebutkan, ya, kata mereka dahulu ya, itu menganggap bahwasanya Safa dan Marwah itu adalah tempat mereka menyembelih hewan kurban untuk manat, berhala. Ya, ketika datang Islam, mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Ya, jadi artinya Safa ke Safa mereka nyembelih untuk berhala manat. Di Marwah juga begitu. Sekarang, ya, ketika datang syariat Islam, mereka masuk Islam, harus ada namanya paket ibadah haji atau umroh, ya, 7 kali bolak-balik di tempat tersebut. Maka kemudian Allah menyatakan fala junaha alaikum an fala junaha alai ya tawafa bihima. Allah mengatakan inna safa wal marwata min sya'airillah. Tawafnya tawaf, ya, berkeliling Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jadi begini, kalau kita gambarkan Safa dan Marwah itu, misalnya begini, ya. Jadi Safa itu di sini kita mulai, ya. Marwah di sini, ya. Nah, tengah-tengah itu ada pembatas. Jadi kalau kita dari naik ke Safa, turun, nanti naik lagi ke Marwah, muter gitu. Makanya dianggap tetap tawaf namanya. Dianggap berkeliling. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah terus 3. Ya, hitungan ke-7 itu berhentinya di Marwah. Di Marwah. Kalau yang umroh berarti setelah itu mereka bertahalul gunting rambut. Ya, seperti itu. Maka mereka dahulu merasa bahwa di Safa dan Marwah ini mereka menyembelih hewan untuk berhala manat. Kemudian, ya, ketika datang syariat Islam, ada pensyariatan sa'i, yaitu bertawaf dari Safa dan Marwah, mereka merasa keberatan. Maka Allah mengatakan inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah ini di antara tanda-tanda yang terlihat dari syiar-syiar agama Allah. Maka faman tatawwa bihima, maka barang siapa, ya, yang kemudian dia melakukan amal-amal ketaatan di kedua tempat ini, fala junaha alaihi tawafa bihima, maka, ya, tidak ada dosa baginya untuk dia bertawaf mengelilingi apa? Safa dan Marwah. Alasan yang lain di antara para ulama menyebutkan mengapa mereka merasakan keberatan untuk melakukan tawaf di Safa dan Marwah tersebut, ya, karena di dalam Al-Quran disebutkan tawaf itu hanya mengelilingi Ka'bah saja. Ya, awal-awal mereka dapatkan tawaf itu hanya mengelilingi Ka'bah saja, tidak disebutkan mengelilingi Safa dan Marwah. Menurut sebagian ulama, turunnya ayat itu dengan alasan yang kedua ini. Menurut alasan yang lain dari pendapat yang ketiga, bahwasanya di Safa dan Marwah itu ada 2 berhala, namanya Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah. Ya, di mana Isaf ini, ya, dikatakan si Isaf teh laki-laki, Na'ilah perempuan. Isaf, ya, bukan Asef. Kade, Isaf, bukan Asef. Dan Na'ilah, siapa nama yang laki-laki, namanya siapa? Hah? Isaf, bukan Asef. Yang perempuan Na'ilah, ya. Mereka ini berdua, ya, itu berzina.
ceritanya. Di mana cing berzinanya? Di dalam Ka'bah. Ka'bah itu kan berbangunan kotak, di dalam situ. Kurang asem nggak tuh orang? Ya. Maka kemudian Allah mengubah keduanya itu jadi batu. Kalau kita mungkin cerita begitu mah kayak apa? Batu belah gitu ya. Anak durhaka sama orang tua, diubah jadi batu. Ini berzina, cuman berzina dalam Ka'bah, ya, jadi batu tuh. Gitu. Maka ini ya mesti ada rahasia yang tersembunyi dan sebab, ya, sebabnya. Maka mereka mengeluarkan dua patung tadi. Siapa namanya tadi? Isab dan Nailah. Mereka keluarkan dari Ka'bah. Lalu kemudian mereka simpan dua patung itu, satu di Sofa, satu di Marwah. Di zaman jahiliyah mereka itu bertawaf mengelilingi dua patung ini. Ya. Dan mereka sambil diusap-usap, begitu malah diusap, dibersihkan gitu sambil tawaf begitu. Nah, sebagian ada yang menafsirkan mananya ini, ya, yang kemudian membuat para sahabat merasa keberatan untuk melakukan sa'i dari Sofa dan Marwah, ya. Namun Syekh Utsaimin menguatkan alasan yang pertama lah yang lebih menonjol, yaitu mereka merasakan keberatan, ya, untuk bertawaf ke Sofa dan Marwah karena ya di dua tempat itu mereka pernah menyembelih, ya, hewan kurban yang mereka persembahkan untuk patung bernama Manat. Ya, seperti itu. Maka kemudian Allah menyatakan fala junaha alaihi ayat tawaf, maka enggak jadi masalah, tidak ada dosa sedikit pun bagi kaum mukminin, tambah ini tentu para sahabat, mereka untuk melakukan tawaf di keduanya. Melakukan tawaf di keduanya. Dan barang siapa faman tatawa khairan, barang siapa yang kemudian melakukan atau menambah ketaatan, menambah kebaikannya, baik ini menambah dengan amalan-amalan yang wajib atau dengan amalan-amalan yang sunnah, maka Allah syakirun alim. Maka Allah, ya, zat yang maha berterima kasih dan maha mengetahui. Ya, Allah tasyakir, zat yang maha berterima kasih dan maha mengetahui. Artinya Allah akan balas perbuatan mereka, ya, dan Allah mengetahui amalan-amalan mereka, ya, seperti itu, sehingga ya Allah membalasnya dan dengan balasannya sangat luas dan sangat varian. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit membahas tentang nama Allah Asy-Syakir atau Asy-Syakur. Yang ini kita nukilkan dalam kitab Fikih Al-Asmaul Husna, ya, dan dari karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Baddar, dan salah satu ayat yang beliau nukilkan ketika membahas Allah maha mensyukuri, maha membalas amalan hambanya, yaitu surat Al-Baqarah yang barusan kita baca ini, ya, 158 ini, wa man tatawa khairan fa innahu syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Ya, artinya barang siapa yang tatawa khairan, mana ayat wa man tatawa khairan, barang siapa, tatawa itu tatawu artinya kan suatu perbuatan sunnah, ya. Maka kalau kita terjemahkan secara literal kata, barang siapa yang melakukan amalan sunnah yang itu mengandung kebaikan, ya, maka Allah berterima kasih. Berterima kasih. Ya, ini secara bahasa. Namun secara syar'i, kata Syekh Utsaimin, tatawwu ini mencakup tidak saja amalan-amalan sunnah, tapi juga mencakup amalan-amalan yang wajib. Jadi barang siapa, kalau diterjemahkan berdasarkan tafsir, barang siapa yang menambah suatu amalan
ya dengan amalan-amalan yang wajib lainnya dan juga menambahnya dengan amalan-amalan sunnah lainnya, maka Allah akan membalasnya, dan itu Allah ungkapkan dengan lafaz syakirun alim. Allah maha berterima kasih, artinya Allah akan membalas amalan tersebut. Alim, dan Allah mengetahui amalan-amalan mereka. Adalah Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, ya, menjabarkan seputar makna, ya, bersyukur dengan kandungan-kandung yang mulia, ya, yang agung. Kata beliau, adapun bersyukurnya Allah, ya, Rabb Ta'ala, maka itu adalah, ya, suatu hal yang menyendiri, ya, bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang paling berhak untuk disifati syukur dari seluruh hamba yang paling banyak bersyukur. Bahkan justru sebenarnya Allah lah yang maha banyak bersyukur. Ya, mengapa? Ya, sebab dia melimpahkan pemberian kepada hamba dan memberikan taufik kepadanya agar dapat bersyukur kepada Allah. Jadi di sini, ya, kalau kita lihat rangkaian-rangkaian karunia Allah Subhanahu wa taala, misalnya begini. Allah punya nama Tawwab, Maha penerima taubat. Dan di antara kandungan tawab Allah penerima taubat, ya, adalah apa? Allah akan memberikan taufik kepada hamba itu mau bertobat. Mau bertobat. Nah, ketika dia bertobat, Allah terima. Jadi artinya begini, ketika Allah ingin menerima taubat seorang hamba, yang pertama kali Allah lakukan adalah memberikan kesadaran hamba tersebut untuk mau menyadari dosa-dosanya dan mau meninggalkan dosa-dosa tersebut, maka kemudian Allah terima taubatnya. Paham ya? Begitulah ketika Allah ingin membalas hamba-hambanya, syakir, syakur, maha berterima kasih, ya, berterima kasih kepada hamba-hambanya yang mau beramal soleh, maka yang pertama kali Allah lakukan, Allah berikan taufik hidayah kepada orang itu mau dulu beramal soleh, mau dulu beramal soleh. Allah gerakkan hatinya, Allah gerakkan anggota badannya, mau melakukan amal soleh, dan ketika amal soleh itu terwujud, Allah balas amal solehnya tadi. Nah, masalahnya yang menjadi penekanan kita membahas Allah syakur ini, nah ini yang menarik. Bagaimana cara Allah membalas? Mari kita lihat. Allah bersyukur, berterima kasih kepada hambanya setelah Allah berikan taufik sehingga dia mau beramal soleh, ya, bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan yang dia lakukan tersebut dengan pahala sampai 10 lipatan sampai berkali lipat tanpa batas bahkan, ya. Allah bersyukur kepada hambanya dengan ucapan, yaitu dengan cara apa? Allah menyanjung hamba tersebut di hadapan para malaikatnya dan di hadapan makhluk lainnya di langit. Dia menyampaikan rasa syukur terima kasihnya di hadapan para hamba-hambanya di langit. Allah mensyukuri, ya, bersyukur dengan perbuatan. Jadi Allah bersyukur dengan lisannya Allah dan perkataan Allah. Dengan cara apa? Allah muji orang-orang yang beramal soleh itu kepada seluruh penduduk langit dari kalangan para malaikatnya. Lalu bagaimana bentuk? Allah bersyukur berterima kasih kepada hambanya dengan perbuatan Allah, yaitu apabila hamba itu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan orang itu dengan sesuatu yang lebih utama dari sebelumnya. Dan apabila hamba itu mengerjakan sesuatu karena Allah, maka Allah akan membalasnya hingga berkali-kali lipat. Ana ulangi, barangkali antum nggak paham. Jadi
Di antara mana asyakur kata Ibnu Qayyim atau syakir, Allah maha berterima kasih, ya. Di antara bentuknya, ya, kita buat dua kategori, adalah satu bentuk perkataan Allah, kedua bentuk perbuatan Allah. Kalau bentuk perkataan Allah apa? Allah memuji-muji orang-orang yang beramal soleh di hadapan para malaikatnya yang ada di langit. Ya, jadi Allah memuji si fulan, hambaku itu soleh, gitu kan, ini melakukan masalah. Sedangkan berterima kasihnya Allah kepada hambanya dengan perbuatan, maka dilihat dulu bentuk perbuatan hambanya. Maka perbuatan hamba dalam kaitannya kebaikan ada dua. Imam meninggalkan yang Allah larang, atau imam mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Paham? Nah, ketika si hamba tersebut meninggalkan perbuatan yang Allah larang, maka Allah ganti sesuatu yang ditinggalkan karena Allah itu, Allah ganti dengan yang lebih baik. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya, kata Ibnu Qayyim. Termasuk dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini. Kalau dia mengerjakan perbuatan baik, maka Allah balas dengan kelipatan, bahkan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan pada kelipatan yang tak terbatas. Dan sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, hamba itu tidak mungkin meninggalkan apa yang Allah larang kecuali bila hamba itu mendapatkan apa? Taufik hidayah dari Allah. Pun sebagaimana hamba tersebut tidak mungkin bisa melakukan amal soleh, ya, kecuali ya bila Allah memberikannya taufik dan hidayah tadi. Dan Allah bersyukur setelah hamba tersebut meninggalkan apa yang Allah larang, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, itu kedua-duanya yang taufik Allah, Allah pun membalas keduanya. Nah, ketika para sahabat, ini contohnya nih kata Ibnu Qayyim, ketika para sahabat meninggalkan rumah-rumah mereka dan keluar untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah nih, demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggantikan semua itu dengan diberikannya mereka kekuasaan di dunia, dan dia menaklukkan dunia untuk mereka. Betul? Para sahabat ketika dia meninggalkan Mekah yang merupakan tempat kelahirannya, nenek moyangnya ada di situ. Kemudian orang-orang kafir Quraisy menyempitkan ya langkah-langkah mereka. Ya, karena keimanan mereka kepada Allah, maka mereka pindah ke Madinah. Dia meninggalkan tempat kelahirannya dari Mekah ke Madinah karena siapa? Karena Allah. Maka Allah ganti ya dengan para sahabat, akhirnya bahkan bukan hanya kembali menaklukkan Mekah, bahkan menaklukkan negeri-negeri yang lain. Paham ini? Paham ya? Jadi ini makna Allah maha berterima kasih ketika para sahabat meninggalkan Mekah, pindah ke Madinah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Bukan saja Mekah kembali ditempati oleh para sahabat, tapi juga Allah bukakan negeri-negeri yang lain di luar Mekah dan Madinah. Lihat pula contohnya kata ya Ibnu Qayyim. Tatkala Nabi Yusuf ya yang jujur ya alaihissalam, dia sabar menanggung sempitnya penjara, maka ya Allah berterima kasih kepada kesabaran Nabi Yusuf ya dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah memberikan kemenangan baginya di muka bumi ini, bahkan ia bisa tinggal di mana saja, di tempat yang ia kehendaki. Ya kan, ketika keluar dari penjara langsung jadi pejabat tuh. Ketika dia jadi pejabat, tidak ada tempat yang tidak bisa dia datangi. Tadinya sempit di penjara, tapi dia di penjaranya bukan karena mabok. Penjaranya bukan karena sebagai hukuman, karena ketaatannya kepada Allah. Maka ketika Allah ganti ya, ketika dia keluar dari penjara, bahkan ya menjadi pejabat negara, dan hampir sebanyak semua tempat bisa didatangi oleh Nabi Yusuf di muka bumi. Dimanapun dia tinggal terserah bebas.
Ya, demikian juga tatkala para syuhada, ya ini bentuk Allah tafsir apa yang Allah lakukan kepada orang-orang yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan Allah balas sebagai bentuk ya tafsir dari nama Allah Asy-Syakur. Contoh yang lain, tatkala para syuhada yaitu orang-orang yang mati syahid menyerahkan tubuh-tubuh mereka kepada Allah hingga para musuh mengoyak-ngoyak ya badan-badan mereka, ada yang tangan mereka terpotong dan yang seterusnya, maka Allah bersyukur kepada mereka atas hal itu. Maksudnya Allah berterima kasih atas perbuatan mereka, maka Allah mengganti tubuh-tubuh itu menjadi burung hijau sebagai tempat tinggal bagi ruh-ruh mereka, sehingga mereka mendatangi sungai-sungai surga dan memakan sebagian buah-buahnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang mati syahid di kalangan para sahabat yang tubuh mereka terkoyak-koyak, ada yang terpotong tangannya, maka Allah ganti tubuh mereka dengan burung hijau, dan ruh mereka menempati burung hijau tersebut dan terbang memasuki surga, memakan buah-buahnya sampai hari kiamat. Ini juga menjadi dalil bahwasanya apa? Surga sudah ada. Surga sudah ada. Lalu kemudian ya nanti Allah akan mengembalikan mereka di surga nanti tentunya dalam rupa yang sempurna dari apa yang sudah ada, lebih indah dari tubuh mereka di dunia ya. Ini contoh Allah berterima kasih kepada amalan hambanya. Contoh lain kata Ibnu Qayyim, tatkala para rasulnya menyerahkan segala harta bendanya kepada Allah untuk memerangi musuh-musuh mereka hingga musuh-musuh mereka mampu mengalahkan dan mencela habis mereka, maka Allah menggantikan bagi mereka bahwa Dia dan para malaikatnya ikut mensolatkan mereka dan menjadikan bagi mereka seharum-harumnya sanjungan di langit dan tengah-tengah makhluknya. Kemudian Dia menyucikan mereka, yaitu menganugerahkan kepada para rasul tersebut akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Di antara rasa syukur Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah memberikan balasan di dunia kepada musuhnya. Nah, ini lihat. Di antara rasa syukur Allah taala kepada hambanya, bahwasanya Allah juga memberikan balasan di dunia kepada musuh-musuh Allah, lantaran ada kebaikan yang mereka kerjakan. Ya. Jadi kita dapati kan ada orang-orang kafir itu ya bakti sama orang tua, ya kan? Kemudian suka membantu ya sesama, suka berderma, kegiatan sosial juga aktif, banyak tidak? Banyak. Maka Allah pun sebagai bentuk berterima kasihnya Allah atas kebaikan mereka, Allah juga berikan kesenangan-kesenangan dunia kepada mereka. Allah mudahkan urusan-urusan dunia mereka. Dan di hari kiamat, ya, Allah akan memberikan keringanan hukuman untuk mereka, sehingga tidak ada satupun kebaikan yang Allah sia-siakan. Padahal mereka itu adalah makhluk Allah yang paling Allah benci karena mereka kafir sampai mati. Jadi hatta orang kafir pun Allah juga balas kebaikan mereka. Dunia Allah mudahkan urusan mereka, dan di akhirat ketika mereka berbuat baik di dunia Allah ringankan hukuman mereka, tapi tidak sampai dikeluarkan dari neraka. Tentu seringan-ringannya adab neraka jangan pernah kita bayangkan enak ya gitu. Coba ana mau tanya sama antum, apa adab neraka yang paling ringan? Dan itu hanya diberikan oleh Allah, berikan dalam lafaz yang sahih itu kepada Abu Thalib. Siapa yang tahu? Fadl ya Syekh Abarahan. Apa adab neraka yang paling ringan? Sendal yang dikenakan, dipakaikan kepadanya terompah, lalu dengan itu mendidihlah kepalanya. Kalau kakinya pakai terompah, kepalanya mendidih. Ya.
Ini Allahu alam. Kondisinya seperti apa? Akhirat itu kan nggak bisa kita bayangkan ya. Ya. Ya sebagian mengatakan kalau kepalanya aja mendidih, apalagi badannya, apalagi kakinya kan gitu kan, seperti itu. Namun kita nggak tahu. Hari kiamat itu adalah hari suatu yang gaib. Allah Maha berkuasa menjadikan kaki yang pakai sandal, kepala yang mendidih. Allah juga Maha berkuasa kan. Mungkin badannya utuh. Mungkin saja badannya utuh, tapi kepalanya mendidih. Kalau mendidih berarti dimasak ya. Nah gitu. Kalau kita pakai logika berarti dimasaknya, dipakaikan sandal, gitu kan, sandal dari neraka, berarti itu mungkin baraknya kan. Kalau sampai ke kepalanya mendidih gitu, berarti badannya udah kebayang seperti apa. Ya. Ya, kalau kita logika kan bisa seperti itu. Tapi hari kiamat agak susah kita menganalogi. Tapi intinya itulah gambaran yang Rasulullah sampaikan. Seringan-ringannya adab neraka, yaitu seseorang dipakaikan terompas sandal kepada dirinya, yang dengan itu mendidihlah otaknya. Ya, mendidihlah otaknya. Jadi ketika orang kafir yang berbuat baik di dunia, Allah ringankan adabnya. Itu tidak berarti seringan-ringannya adab di dunia, seringannya ada adab di neraka itu enak gitu. Enggak. Tetap namanya adab neraka, adab yang tidak bisa dibayangkan ya siksaannya oleh manusia. Makanya kan pernah kita sampaikan di sini. Suatu hari Rasulullah SAW pernah menjenguk sahabatnya yang sakitnya sudah sekian lama. Ya mungkin badannya itu sampai apa? Ya, kurus kering. Mungkin tinggal kulit dan tulang. Tinggal kulit dan tulang. Ya, ini sudah bertahun-tahun sakit. Rasul heran, apa jenis sakitnya sahabat ini? Ya, sampai-sampai kemudian Rasul bertanya, apakah engkau pernah berdoa sesuatu, minta sesuatu kepada Allah? Maka sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, pernah. Yaitu aku pernah minta kepada Allah agar semua hukuman atas dosa-dosaku di neraka di akhirat itu disegerakan di dunia. Maka Rasul mengatakan, subhanallah, engkau tidak akan sanggup menanggungnya. Jadi adab di akhirat disegerakan di dunia saja nggak sanggup untuk dipikul, bagaimana lagi kalau di akhirat sejatinya. Maka kemudian Rasul mengajarkan doa. Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mengapa engkau tidak minta itu kepada Allah? Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jagalah aku dari azab neraka. Nah kemudian sahabat ini menjalankan nasihat Rasul. Dia baca doa itu dengan sungguh-sungguh, sembuh. Sembuh. Ya, jadi jangan coba-coba ya seseorang membayangkan ya seringan-ringannya adab neraka, nggak apa-apalah masuk neraka, yang penting agaknya ringan. Oh, yang ringannya aja seperti itu, yang sahabat saja pernah meminta itu dan Allah kabulkan di dunia. Rasulullah mengatakan engkau tidak akan sanggup untuk menanggung ya azab yang Allah berikan atas dosa-dosamu. Pertanyaannya, nggak mungkin sahabat itu berbuat dosa seperti kita yang melakukan dosa, benar nggak? Sahabat orang berusaha untuk apa? Menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat. Keislaman saja mereka itu sudah bukankah ketika orang kafir masuk Islam, itu kan otomatis apa? Dosa-dosanya hapus kan? Nol kan? Dan Islamnya dia sudah berpahala. Maka para sahabat yang dulu melakukan berbagai macam amalan kekafiran, kesyirikan, ketika mereka masuk Islam itu otomatis dosanya nggak ada. Benar kan? Oke, sekarang ketika jadi Muslim, mungkinkah keislaman mereka, kemudian mereka melakukan dosa-dosa atau maksiat, dosanya sama seperti kita berbuat dosa? Nggak mungkin. Karena sahabat ketika menjadi Muslim, iman mereka iman yang terpilih, iman mereka iman yang ditata oleh Allah langsung melalui bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya teringat ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in an su'i hifdhi
Fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani anna al-ilma nurun wa anna an-nura la yudalil 'asi. Aku pernah mengeluhkan kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalanku, dan dia memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Karena sesungguhnya ilmu Allah ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan memberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Kita berpikir, oh Imam Syafi'i juga pernah berbuat dosa ya. Maka antum jangan bayangkan berbuat dosanya Imam Syafi'i seperti orang berbuat dosa. Ngerti? Gak mungkin Imam Syafi'i dosa itu kayak kita. Pasti Imam Syafi'i berusaha untuk apa? Menekan diri tidak berbuat dosa. Wara, sifat ulama wara. Ya. Maka kita juga menyampaikan, bila sahabat berbuat dosa, tentu dosa tidak seperti kita berbuat dosa. Tapi sebegitunya dia pernah minta kepada Allah agar Allah segerakan adab neraka atas dosa-dosanya. Tentu dosanya itu kan gak banyak ya. Tapi lihat apa yang Allah lakukan kepada dirinya. Allah berikan dia penyakit yang gak kunjung sembuh. Dan kata Rasul, engkau tidak akan sanggup menanggung adab tersebut. Padahal kita tahu dosanya para sahabat tentu tidak seperti kita berbuat dosa kan. Itu aja Rasul mengatakan engkau tidak akan sanggup menanggung ya adab Allah segerakan atas dosamu di dunia, enggak akan sanggup. Ya, seperti itu. Maka di sinilah kita dapati bahwasanya ya di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada hambanya, yaitu bahwasanya kepada orang kafir sekalipun ketika dia berbuat baik Allah akan ringankan bahkan adabnya di neraka. Tapi ingat ya, seringan-ringannya adab di neraka, hatta kalau seandainya itu diberikan orang kafir, sebenarnya kita tidak tahu kan dilepar ringan yang seperti apa Allah berikan kepada mereka, dan itu juga tergantung jenis kebaikan mereka di dunia. Tapi seringan dengan adab di neraka itu adalah apa tadi? Dipakaikan kepada orang tersebut terompah dari neraka, dengan itu mendidihlah kepalanya. Kembali kepada materi kita, contoh lain di antara rasa syukurnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bahwasanya Allah akan memberikan ampunan. Contohnya kepada seorang wanita tunasusila. Kalau sekarang dibuat agak keren, namanya PSK, pekerja seks komersial. Ya, kalau ini menerjemahkannya bagus, WTS. Saya lebih suka diterjemahkan wanita tunasusila daripada PSK. Ya, daripada PSK, pekerja seks komersial. Kesannya keren pekerjaan itu, pekerja seks komersial. Jadi itu dianggap pekerjaan. Kenapa? Mungkin dia lelah berkeringat gitu kan, seperti itu. Komersial, dapat biaya, ya, dapat ongkos. Terkesan apa? Terkesan pekerjaan-pekerjaan yang punya harga. Maka saya nggak suka terjemahan ya PSK itu, nggak suka saya. Saya lebih suka wanita tunasusila, pas. Kenapa? Dulu waktu kita kecil-kecil ya, pasti kalau namanya dulu tuh banyak tuna rungu, tuna wicara, tuna netra. Salah satunya tunasusila. Betul nggak? Di umur saya SD itu belajar tuna itu. Kok tuna itu artinya nggak punya. Tuna wicara nggak punya atau tidak memiliki kemampuan berbicara. Dia ada tapi kurang. Tuna rungu, dia punya pendengaran tapi kurang. Tuna netra, dia punya mata tapi kurang penglihatannya atau tidak bisa melihat. Maka wanita yang tidak punya susila sama sekali, ya, tidak punya akhlak sama sekali, namanya tunasusila. Itu keren banget. Itu kita ketika mendengar kata WTS tuh udah kegambar hina, buruk dan rendahnya pekerjaan tersebut. Sekarang diganti kayak yang bagus, jadi pekerja seks komersial. Saya lebih suka wanita tunasusila, dan alhamdulillah buku ini menerjemahkan ya PSK dengan wanita tunasusila. Nah, dikaitkan dengan bahwa Allah berterima kasih. Jadi pernah ada di zaman Bani Israel, kata Nabi SAW, ada seorang wanita pezina.
Ya kalau bahasa hadisnya kan bahasa hadisnya zaniatun, wanita pezina. Ya. Bertemu dalam perjalanannya seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah dan mengais-ngais tanah karena saking hausnya anjing tersebut. Walaupun kisah ini ulama ikhtilaf tentang kesohihannya, tapi ini termasuk yang masyhur. Termasuk Syekh menukilkan ya riwayat ini menunjukkan bahwa Syekh mensahihkan riwayat tersebut. Wanita ini melihat anjing ini begitu kehausan sehingga dia menjulurkan lidahnya ke tanah. Maka wanita turun ke sumur dekat tersebut, kemudian dia mengambil air itu dengan sepatunya, kemudian dia naik lagi ke atas dan memberikan apa? Air tersebut kepada seekor anjing kehausan tersebut. Maka Allah berterima kasih kepada wanita tersebut dengan apa? Dengan Allah mengampuni dosa-dosanya hanya dengan lantaran amalannya yang simpel itu. Kita mau nanya, kalau ada seseorang memberikan minum seekor anjing, kira-kira kita mau ngasih nilai berapa kalau uang? Kasih berapa uang? Kasih uang berapa pantasnya? Adanya kehausan, kemudian ada seorang wanita ngambil, kita kasih uang 500.000 udah banyak belum? Nah, sementara ketika dia berzina, berapa dia dapat uang? Uang loh ya, berapa dapat uang? Mungkin 500 juta. Betul kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala syakir, zat yang berterima kasih, membalas wanita tersebut, bahkan Allah mengampuni dosa-dosanya. Padahal dosa zina dia sudah gak kebayang berapa besarnya, tapi amalan wanita itu amalan simpel, kecil, sederhana, mudah. Dan di situ para ulama menjelaskan di antara rahasia kenapa ampunan Allah berikan kepada dirinya padahal dosa sudah demikian banyak. Di antara sebabnya dia melakukan itu dengan penuh keikhlasan karena tidak ada manusia yang menilai perbuatannya tersebut. Ada rahasianya, menunjukkan kepada kita suatu amalan yang simple, ya, amalan yang sederhana, tapi seandainya dilakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa hamba tersebut. Kalau wanita yang berzina dan menjadi sebuah profesi, berarti berzinanya kan berkali-kali, mungkin setiap hari 3 kali, mungkin kayak makan obat. Banyak nggak dosanya? Besar. Alhamdulillah Allah masih menjaga kita berbuat dosa kita. Kayaknya nggak separah itu. Masa Allah tidak akan ampuni dosa kita? Ya, apalagi amalan itu amalan yang besar-besar. Ya. Selama itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebayang ya oleh kita bagaimana Allah zat yang Maha berterima kasih, syakir, syakur akan memberikan ya bentuk terima kasihnya kepada hamba-hambanya yang mukmin. Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada hambanya atas perbuatan baik, ya, baiknya kepada dirinya sendiri. Sedangkan makhluk hanya bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya. Selain itu ada hal yang lebih lagi adalah bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya apa yang ia gunakan untuk berbuat baik kepada dirinya sendiri. Maka dia adalah maha berbuat baik karena telah memberikan perlakuan baik dan bersyukur. Adakah yang berhak menyandang nama syakur daripada Allah Ta'ala? Jadi umumnya kita berterima kasih itu kalau ada orang yang berbuat baik sama kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan berterima kasih kepada seorang hamba yang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Coba, kira-kira perbuatan apa yang orang lain lakukan kepada diri kita, kita berterima kasih kepadanya? Contohnya apa? Contohnya apa? Banyak tuh. Apa Pak Ian? Apa? Ngasih duit. Itu contoh yang paling gampang. Ngasih duit. Ya.
kita terima kasih. Kira-kira kalau ngasih duit itu kita apain tuh duit? Kita makan duitnya atau kita apa? Kenapa kita senang dikasih duit? Bukan karena duitnya, tapi fungsi duitnya kan? Nah, kira-kira kita dapat uang dan kita senang, ya? Kira-kira kita gunakan apa? Untuk kebutuhan kita kan? Mungkin kita beli makanan, pas segala macam supaya badan kita sehat. Maka bila kita menjaga kesehatan kita pun, Allah berterima kasih kepada perbuatan untuk kita, diri kita sendiri. Allah pun berterima kasih kepada kita ketika kita menjaga kesehatan kita dari perkara-perkara yang merusaknya. Makanya bagi mereka yang tidak merokok, karena merokok itu kan apa? The cigarette will kill you, kan begitu bahasanya. Rokok membunuhmu. Maka ketika seorang tidak merokok, berarti apa? Dia menjaga dirinya dari kematian kan? Maka akan Allah berterima kasih kepada hamba tersebut karena tidak mencelakakan dirinya sendiri. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasan. Itu dari para ulama menjelaskan tentang apa? Harus dijauhkan yang rokok. Karena itu merusak. Maka orang-orang yang menjaga kesehatannya, menjaga badannya dari perkara-perkara yang dapat merusak kesehatannya, maka dia berterima kasih kepada dirinya, dia berbuat baik kepada badannya, maka Allah pun membalas kepada hamba tersebut karena dia telah berbuat baik kepada dirinya. Di antara bentuk seorang itu berbuat baik kepada dirinya, dia memberi makanan jiwanya dengan makanan-makanan yang baik. Apa itu? Dengan zikir, baca Quran, dengan mendengarkan ceramah, ya kan? Maka ini dia berbuat baik kepada dirinya. Bisa dia baca Quran sendiri, betul ya? Dia baca Quran sendiri. Kemudian dia baca Qurannya, dia merasakan manfaat, ya, manfaat dari Quran yang dia baca. Dia merasakan ketenangan. Dia merasakan ketenangan. Kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan tenteram. Di antara bentuk berzikir kepada Allah membuat hati tenteram ada baca Quran. Maka orang itu apa? Berbuat baik kepada dirinya. Betul enggak? Maka Allah pun balas si hamba tersebut yang telah dia berbuat baik kepada dirinya dengan dia memberikan makanan jiwa dengan makanan-makanan yang baik. Dia pun menjaga dirinya dari kotoran-kotoran hatinya dengan dia tidak hasad, dengki, iri, dendam dan segala macam. Allah akan balas hati orang tersebut. Allah akan berikan apa? Ketenangan kepada kebahagiaan dan seterusnya. Akibat dia meninggalkan perkara-perkara yang dapat merusak hatinya. Sementara umumnya manusia hanya membalas kepada orang yang berterima kasih kepada dirinya. Ya. Sebuah karakter manusia yang sangat hebat kalau berbuat baik kepada orang-orang yang bahkan yang tidak dia kenal. Wah, itu luar biasa. Karena umumnya sifat manusia membalas kebaikan kalau orang itu sudah berbuat baik dulu. Sehingga kita dapatkan bila seseorang itu berbuat baik kepada orang yang selama ini tidak pernah berbuat baik kepada dirinya, bahkan dia tidak kenal, kebayang bagaimana pahala yang dia dapatkan. Lebih besar lagi bila orang membalas kebaikan orang yang berbuat buruk kepada dirinya, itu lebih besar lagi pahalanya. Ya. Ada seorang tabi'in. Dulu saya pernah baca di mana lupa. Bernama Hasan Al-Basri. Suatu hari dia mendapati dirinya digunjing. Digunjing teh apa? Digibahi. Maka kemudian dia minta kepada pembantunya, nih uang, tolong berikan buah-buahan. Kemudian antarkan kepada orang yang menghina saya. Sampai kepada dia untuk berterima kasih karena dia telah memberikan pahalanya untuk saya. Nih saya kasih hadiah. Ya kan? Oh, itu pahalanya besar banget. Ada yang memburukkan menjeleknya, tapi dia balas dengan kebaikan. Itu lebih besar lagi pahalanya. Kalau kita mau kan enggak ya. Ada salah satu ungkapan kita ini buruk dan tidak sesuai dengan syariat. Ungkapannya begini, saya mah
Kalau ada yang baik sama saya akan lebih baik pada dirinya. Kalau dia buruk, saya akan lebih jahat kepada dirinya. Ini sama sekali nggak syar'i. Seolah gambar itu karakter yang kuat. Itu namanya bego. Nggak kenal agama kalau gitu. Kalau dia berbuat baik, saya akan lebih baik kepada dirinya. Kalau dia jahat sama saya akan bisa lebih jahat. Ente kalau gitu sekolahnya di mana? Iman dibawa kemana? Nggak ada ajaran syariat seperti itu. Nabi nggak pernah mencontohkan balas dendam bakal lebih buruk gitu kan? Wong membalas yang sama aja itu harus mikir-mikir. Ya, minimal kalau ada berbuat jahat dibalas yang sama oke. Tapi kalau ada ungkapan saya bisa lebih jahat, itu udah zalim namanya. Ada orang ngucapin kita dengan nama angsa lu, kita balas dengan angsa lu juga, selesai, boleh. Fajaza'us sayyi'ati sayyi'atu misluha, balasan keburukan maka semisal, boleh. Tapi kalau kita tambahkan, ya, dia memanggil kita angsa, kita tambahkan angsa plus nyemot lu gitu misalnya, ditambah dengan hewan yang lain, itu udah zalim namanya. Jadi nggak benar perkataan seseorang itu, ya. Ketika seorang berkata kalau dia berbuat baik saya bisa lebih baik lagi, itu bagus. Tapi kalau ada ungkapan kalau dia buruk sama saya bisa lebih buruk lagi kepada dirinya, itu buruk ungkapan itu dan bukan syar'i sama sekali. Kenapa zalim sifatnya? Kalau orang berbuat buruk, kita balas yang buruk, selesai, boleh. Tapi dengan lebih buruk lagi, itu udah dosa. Kan seperti itu. Lihat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang melanggar hak-haknya saja, ya, itu Allah masih ada peluang memaafkan. Selama dia masih hidup, mau minta ampun sama Allah, Allah maafkan. Bahkan saya teringat sebuah ayat di dalam surah Al-A'raf. Ini ketika saya mengkaji tentang permusuhan antara syaitan dan manusia, yang saya kaji di Masjid Al-Barakah di sana tiap malam Kamis, ya, sebelah 2 kali. Itu Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menulis surat Al-A'raf pada ayat yang ke-16 dan 17. Ya. Itu ketika syaitan, ya, ditetapkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syaitan minta kepada Allah, ya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkan umurku sampai hari mereka dibangkitkan. Itu Nabi Adam dibangkitkan. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzirin. Allah mengatakan, iya, engkau termasuk yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Faedah dari ayat itu, kata para ulama, bila iblis, syaitan doa sama Allah saja Allah kabulkan, masa ente ini bukan iblis doa Allah nggak kabulkan? Ente kan bukan syaitan, ente manusia, apalagi ente ini orang mukmin, masa doa Allah kabulkan? Masih ragu dengan pengabulan doa dari Allah, gitu. Kurang lebih seperti itulah nasihat para ulama. Ya baik para jamaah sekalian, ya itu barangkali kurang lebih 1 jam dari materi yang bisa kita sampaikan. Ya, sisanya kita bisa isi dengan tanya jawab, ya. Kalau ada mau bertanya silakan. Mangga Pak Yan. Oh ini dulu nih, Pak Yan udah sering. Ya. Sabar ya Pak Yan, gan giliran. Fadl ya, akhi. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Boleh 2, boleh 1. Antum mau 2, mau 1? Mau 2 antum? Kade antum. Hiji weh lah. Tadi kan menyinggung masalah haji ya. Ini mungkin agak melenceng dari dari materi. Yang pertama, kewajiban haji itu kan diwajibkan bagi yang mampu. Nah ini ada si fulan, dia tuh dari segi ke finansial mungkin mampu, tapi satu sisi dia belum punya rumah. Tapi kalau secara keuangan dia mampu. Ya, segi keuangan dia mampu. Tapi kalau untuk punya rumah di kota tersebut belum sampai lah gitu ibaratnya. Oh iya. Tapi kalau untuk di kampungnya mungkin mampu. Oh, iya. Nah, kalau apakah dia sudah ditaklifkan untuk wajib haji atau belum gitu? Sedangkan dalam niatan si fulan tersebut
sudah ada untuk niat haji. Karena kalau misalkan haji kan kita tahu sekarang kalau makin ditunda makin lama kan gitu kan. Nah, katanya kalau untuk daftar kan 50 jutaan. Nah itu udah masuk taklif wajib haji atau belum? Satu dulu ya. Boleh. Ya. Allahu a'lam bishawab ya tentang masalah itu. Saya nggak berani menyatakan sudah masuk belum kewajiban haji untuk dia. Ya seperti itu. Karena memang haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Tentu mampu itu adalah kelebihan dari batas kebutuhan dia ya, dianggap mampu. Jangan sampai pulang haji ya, pergi haji pulangnya jadi pengemis ya, pulang haji jadi merepotkan seperti itu. Nah kasus ini kan mungkin dia bisa saja berangkat haji gitu kan, dan ketika dia pulang dia tetap nggak jadi pengemis karena dia punya usaha dan seterusnya misalnya seperti itu. Tapi Allahu a'lam, saya nggak berani menjawab. Hanya saja saran saya nih, kalau seandainya ya kita merasa bahwasanya dorongan kuat untuk berhaji sangat luar biasa nggak tertahankan, dan kita yakin bahwasanya nanti Allah akan mudahkan rezeki kita nanti sampai akhirnya ya Allah kembalikan lagi dana bahkan bisa untuk beli rumah, asan berangkat. Karena di antara faidah dari umrah dan haji adalah menghilangkan kefakiran. Ya di antara keutamaan kata Nabi SAW ya keutamaan dari haji dan umrah adalah menghilangkan kefakiran. Jadi bila seseorang merasa dia sudah kalau bahasa kita mah sudah sampai kebayang-bayang gitu, harus berangkat gitu segala macam, udah kayak kasmaran gitu, terus obsesi banget, makan ingat berangkat, tidur ingat berangkat. Ya kerja pun ingat udah berangkat, maka asan berangkat. Bismillah, tawakal Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya apatah lagi kalau menurut ana tadi sampaikan untuk daftar doang nih gitu misalnya. Sebentar berangkat masih lama gitu kan misalnya. Ya asan daftar dulu kok mampu. Sambil terus mengumpulkan untuk nyicil plus nyimpan lagi untuk bangun rumah. Itu hanya masalah manajemen saja. Ya. Tapi apakah sudah tiba kewajiban hajinya? Allahu a'lam. Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua ini agak mungkin ingin diperjelas aja. Tadi ada statement dari Ustadz mengenai Allah balas kebaikan-kebaikan orang kafir di dunia dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan Allah ringankan ketika dia di akhirat kelak gitu kan, dengan meringankan siksaannya. Perkataan penulis ya, Syekh Abdul Razak ya. Nah itu. Bukan perkataan. Nah ini untuk gini, ada istilah istidraj ya. Gini kan? Gimana ya tadi? Mungkin Ustadz lebih paham dengan apa yang saya maksud. Jadi belum tentu berarti semua kenikmatan belum tentu anak paham maksudnya. Jadi selama ini yang Allah berikan kepada orang kafir itu berarti belum tentu semuanya istidraj berarti ya. Belum tentu istidraj gitu ya. Iya. Oke, baik. Mohon diperjelas mungkin itu gimana? Baik. Iya. Adalah Nabi SAW berkaitan dengan konteks istidraj itu kan bersabda begini, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi fa inna istidraj. Jika engkau melihat ada seorang hamba yang dibukakan pintu-pintu dunianya untuk menguatkan kemaksiatannya, maka itu hakikatnya dia sedang disungkun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa talaqallahu ta'ala, kemudian Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya, walamma nasu mimma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' ya hatta idza farihu lima utu akhadnahum ya batatan fa idahum mublisun. Jadi ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, maka Allah bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Dan tatkala mereka sudah merasakan tenang, senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa dunia tadi, maka Allah akhirnya ambil dan berikan siksa kepada dirinya secara tiba-tiba yang membuat dia terbengong-bengong. Ya seperti itu. Maka di sini kita lihat konteksnya memang demikianlah. Ya orang-orang yang kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian ya dengan kemaksiatannya itu
Ya, kalau konteks latar lekisnya, dia seolah hampir tidak pernah berbuat baik. Ya, hampir tidak pernah berbuat baik. Maka kemudian Allah mudahkan urusan dunianya untuk menguatkan kemaksiatannya. Konteksnya seperti itu. Ya. Nah, Allahu a'lam bishawab, dan perkataan penulis ini bahwasanya ya betul bahwasanya Allah syakur. Allah pun akan membalas kebaikan hatta orang kafir sekalipun. Ketika dia berbuat baik di dunia, bisa menolong orang lain, maka Allah akan tolong dia dalam urusan dia. Ya, misalnya dia menolong orang sakit, maka Allah balas ketika dia sakit nanti ada manusia yang menolongnya. Minimal head to head bentuk perbuatannya apa? Ketika misalnya dia bantu orang yang kesusahan uang, nanti kalau dia susah uang, Allah balas dia untuk nanti ada orang yang kasih uang sama dia. Nah, itu yang agak mungkin kita padukan ya, mana istidraj dan mana penulis bahwa Allah berterima kasih termasuk orang kafir di dunia, Allah balas perbuatan yang dia lakukan dari kebaikan di dunia, dan di akhirat ya Allah akan kurangkan adabnya karena Allah Masyakur. Dan ini kita hanya dapatkan dari penulis ya, saya belum tahu dan juga belum lihat, mungkin harus dicari lagi apa dalil yang menunjukkan bahwasanya untuk orang-orang kafir Allah juga ringankan adab dia ya karena kebaikan dilakukan di dunia. Nanti insya Allah nanti kita coba cek ya, mudah Allah mudahkan, Allahumma yasir. Ini pertanyaan melalui kertas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, saya juga izin membaca ya. Bacakan soal. Apakah membatalkan wudhu? Oh, soal wudhu ini. Tadi ada soal wudhu nggak dari kajian kita? Nggak ada ya. Oh berarti ini agak ya. Apakah membatalkan wudhu jika kita menunggu datangnya waktu sholat namun tertidur sambil duduk? Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtilaf ulama. Ya, ikhtilaf ulama. Ya, apakah seseorang ya jadi gini. Ikhtilaf ulama tentang posisi tidur yang dalam keadaan duduk. Apakah yang membatalkan wudhu itu adalah kok tidurnya berbaring atau tidak? Ada perbedaan perkara di situ. Tetapi kita lihat bahwa ilat pembahasan ulama, bila seseorang tertidur itu maka ya dia tidak bisa lagi mengontrol sesuatu yang keluar dari duburnya. Kan begitu ilatnya. Sehingga di sini menjadi ikhtilaf ulama ya adalah begini. Bagaimana seorang yang tidurnya tidak nyenyak? Nah, salah satu posisi tidur tidak nyenyak itu ketika duduk. Ketika duduk. Sehingga muncul, oh kalau duduk berarti tidak batal wudhu. Yang sahih berdasarkan ilatnya, ya sebagai kaidah fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Itu kaidah fikihnya. Jadi hukum itu ada dan tidaknya tergantung sebab yang memunculkannya. Kalau sebabnya ada, muncul hukum. Sebabnya enggak ada, hilang hukum. Nah, batalnya wudhu itu karena buang angin. Nah, seorang yang tertidur nyenyak, dia tidak bisa mengontrol lagi angin keluar atau tidak pada dirinya. Di situ kita melihat bahwa para ulama menyebutkan bila ya naumuhu naumun amiq, bila tidur yang nyenyak, mau duduk, mau berbaring, ada bahkan ada yang berjalan, tidur sambil berjalan, ada namanya ngalindur. Benar nggak? Itu ke orang ngalindur tidur nggak tuh? Tidur, nyenyak nggak? Nyenyak. Maka itu pun membatalkan wudhu karena yang menjadi sebabnya idatnya adalah tibrak saya. Karena tidurnya nyenyak. Nah kok mandang antum, bukan pertanyaan antum padahal ya. Ini pertanyaan siapa? Ibu-ibu ya. Jadi asalkan tidurnya nyenyak, ya mau duduk mau berbaring ataupun berjalan itu membatalkan wudhu. Ya ini pendapat yang rojih yang kita ambil. Allah alam bisawab. Padahal Pak Ian pertanyaannya. Sampai 2 rakaat. Ada sahabat Abdurrahman yang suami istrinya teh saudara si sahabat itu jadi sengaja dia ingin
melihat cara Nabi tersebut dengan diri maluminya ya seperti kalau misalnya istrinya, terus yang itu katanya sesuatu salat 2 rakaat terus lagi terus salat lagi terus. Allahu a'lam ya. Kalau misalnya ada periwayatan seperti itu dicek dulu ya. Pertama riwayatnya sahih atau tidak ya. Dan betulkah praktek Rasulullah seperti itu? Di sana kita juga dapatkan ucapan Rasulullah SAW tentang mengapa kemudian tidur itu ya bisa membatalkan wudu ya, dari sini oleh para ulama, karena ketika seorang itu tidur dia tidak bisa lagi mengendalikan ya duburnya apakah keluar atau tidak. Itu menjadi sebabnya, maka tidur nyenyak itu termasuk perkara yang membatalkan wudu ya, seperti itu. Sejauh ini yang saya pahami demikian. Kemudian ada muncul apakah ada riwayat Rasul pernah tidur bangun seperti itu, Allah alam bisawab. Tadi kan disebutkan bahwa si penjina itu kan masuk surga ya, karena dia Iya, memberi minum ekor-ekor anjing. Tapi entong ngajak berzina kemudian cari gogoknya entong. Bukan gitu aplikasinya. kan ada beberapa amalan yang dia misalkan dia akan masuk surga. Apa namanya? Seorang itu berhak masuk surga, terus orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji tidak akan masuk surga. La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqal min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang ada kesombongan di dalam hatinya sebesar biji sawi. Terus sudah melakukan amalan apa? Diharapkan masuk surga. Terus kemudian muncul kesombongan dalam dirinya. Bagaimana? Dia sudah melakukan amal-amal yang diharapkan masuk surga. Kemudian dia masuk surga, sudah beramal nih. Kemudian di ujung hidupnya dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Oh, selain itu juga, terus? Oh, tayyib. Antum nggak sebutkan dia banyak melakukan dosa nggak nih? Allah alam. Tapi jadi begini. Kita harus ingat perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Jadi teruslah kita berprasangka baik bahwa amalan yang kita harapkan masuk surga betul-betul bisa memasukkan surga kita kepada surga. Ya, apalagi Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinnu dhanna billah. Janganlah salah seorang dari kalian ketika dia menghadapi kematian kecuali dalam keadaan dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah ala ma kana minal amal." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga apapun amalannya dulu. Ya, kalau akhir ucapannya la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan dia surga, ya, seperti itu. Jadi teruslah kita beramal kebaikan, ya, dan tutuplah umur kita dengan amal kebaikan. Karena para ulama menyebutkan salah satu tanda seorang itu husnul khotimah, wafatnya dalam keadaan dia beramal soleh. Seperti disebut Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, min alamati husnul khatimah, di antara tanda seorang itu husnul khatimah, matinya dalam keadaan dia beramal soleh, ya tentu ikhlas hatinya dan sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, teruslah kita berjuang dan kita harus terus jaga husnuzon kita kepada Allah, ya, bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi, Maha berterima kasih, membalas banyak amalan kepada kita dan berusaha kita untuk, ya, bertobat atas dosa-dosa kita, ya, dan seterusnya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akhir hidup kita amin dengan husnul khatimah, ya, dalam keadaan cinta dan ridho kepada kita. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.